Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang ibu mu'alaf. Jadi mu'alaf ini namanya Ibu Dewi Purnamawati. Beliau ya katanya mantan aktivis dalam Kristen lah. Tapi ya sejatinya kita tidak ada yang tahu benar apa enggak. Ya kali ini yang saya mau bahas adalah tentang beliau yang marah-marah nggak jelas. Makanya saya kasih judul mu'alaf ini marah-marah nggak jelas. Tentang apa? Tentang kehidupannya yang bersinggungan dengan sesamanya, orang lain yang menurut dia kafir. Tapi ya kita tahu sendiri yang disebut kafir itu siapa menurut mereka, ya orang-orang Kristen sih. Tapi kalau saya sih nggak percaya yang kayak gitu. Dan saya nggak menganggap diri saya kafir. Saya percaya pada Tuhan yang benar gitu. Tapi apa sih konten dari ibu ini yang marah-marah nggak jelas itu? Mari kita langsung aja nonton videonya. Pantang saya mengalah di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya menangis di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis belas kasihan kepada orang kafir, walaupun itu ibu saya. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Nah, kalau didengarkan ya dari nada dia ngomong kayak marah banget gitu. Sama kalau dilihat raut mukanya itu ya kayak penuh kebencian banget gitu sama orang-orang kafir menurut dia. Memangnya gini loh Bu, kami ini salah apa sebenarnya sama ibu? Nggak pernah diapa-apain kok gitu kan. Yang pertama, bagaimana dia pantang sekali menangis, pantang sekali istilahnya mengemis di hadapan orang kafir. Yang jadi pertanyaan saya, ngapain ibu ngemis dan ngapain juga ibu menangis di depan orang tua ibu? Untuk apa Bu Dewi? Nggak ada gunanya juga. Dan bahkan untuk menangis di hadapan orang kafir, kami juga nggak butuh gitu loh tangisan ibu di hadapan kami. Untuk apa? Dan juga kalau ibu ngemis di hadapan kami ya untuk apa? Ya walaupun ada banyak orang ya yang ngemis-ngemis ke rumah-rumah door to door gitu. Kadang-kadang juga sih kayak bagaimana ya lihat mereka itu kok ngemis gitu padahal masih kuat, sehat dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari ini kelihatan bagaimana ada kebencian yang sangat terhadap orang-orang yang dia anggap kafir. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dirinya sangat-sangat heran kalau ada orang yang membela orang kafir. Nah, ini saya juga heran ibu keluarkan statement seperti ini. Seandainya ibu adalah seorang pengacara, begitu ketemu orang di jalan, dan kemudian di jalan itu ibu melihat seorang bapak-bapak kakek tua yang dia adalah orang Kristen. Kemudian kakek tua ini dipukulin sama seorang anak muda. Apa yang akan ibu lakukan, Bu Dewi? Apakah ibu akan menolong kakek ini? Atau ibu ikut pukulin kakek ini? Atau ibu biarin aja? Yang mana kira-kira? Ya kalau dari statement ibu pasti ibu pilih yang kedua dan ketiga. Ngikut mukulin atau pergi dicuekin. Ya, nggak mau nolongin. Karena dia adalah orang Kristen, contohnya gitu. Nah, bukankah hal ini keliru? Kalau ada orang siapapun itu, dia sedang membutuhkan pertolongan, bukankah kita harus menolong? Bukankah secara kemanusiaan, ya mari kita tolong, nggak memandang agamanya dan lain-lain. Jangan mentang-mentang dia orang Kristen nggak ditolong, begitu loh. Nah, tapi ya itu terserah ibu, itu pandangan ibu. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan untuk teman-teman semuanya, anak-anak muda Kristen, orang-orang tua Kristen, janganlah kita tutup mata ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, sekalipun dia nggak seiman dengan kita. Karena percuma ketika kita mengaku Kristen, kita mengaku bertuhan,
kita ngaku tunduk sama Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita. Saya ajak untuk kita membaca dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9, dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Di sini katakan kalau kita ngaku anak-anak terang, kita hidup di dalam terang, kemudian kita masih membenci saudara kita, apalagi ibu kita, ya jelas kita masih ada dalam kegelapan, bukan di dalam terang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, tuntutan di sini ya kita harus mengasihi saudara kita. Itulah bukti bahwa kita hidup di dalam terang. Ya, nggak ada kebencian dalam hati kita ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Sekalipun mungkin dia nggak seiman dengan kita, ya bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Kita tetap harus mengasihi dia. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Seseorang yang penuh dengan kebencian, maka dia masih hidup di dalam kegelapan. Ya, bagaimana dia mau pergi ke terang, dia aja masih hidup dalam kegelapan. Nah, teman-teman, mari kita memiliki pondasi iman ini, yang mana kita memiliki kasih kepada siapapun, yang terutama kepada orang tua kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan jika memang dia bukan seiman dengan kita. Kita harus tetap mengasihinya. Toh pada akhirnya itulah sebenarnya ajaran tertinggi dalam hidup ini, ketika kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya khawatir dengan hal-hal seperti ini, jangan sampai kita jadi malin kundang ya. Di negara Republik Indonesia ini, kita berlandaskan kepada Pancasila, yang artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Saya dan Anda yang menonton video ini boleh berbeda iman, boleh berbeda keyakinan dan agama, tetapi ingat, kita tidak boleh saling membenci satu dengan yang lainnya. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan kita hidup dalam terang Kristus Yesus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.